Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, anaknya Bu Aida semangat sekali. Guru jadi semangat ini buat pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, disiapkan berdoa dulu ya. Disiapkan sekarang, silakan. Siap, gerak. Kepada Bu Guru hormat, gerak. Pagi anak-anak. Selamat berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Ya. Baik itu untuk pembelajarannya itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus anak-anak, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo, yang bertugas silahkan. Teman-teman mohon berdiri.
yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, berarti genap ya, ada 25 anak. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan bahwa kita itu akan belajar tentang IPAS ekosistem ya. Sebelumnya Bu Guru kasih tahu dulu bahwa pembelajaran kali ini yang pertama akan membahas tentang komponen baik itu biotik maupun abiotik ya. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya menjelaskan tentang makhluk hidup itu terbagi menjadi beberapa, ada yang menjadi produsen, menjadi konsumen, juga menjadi dekomposer. Terus untuk selanjutnya, TPN selanjutnya berkaitan tentang dampak yang dilakukan oleh kita sebagai manusia jika terjadi perubahan ekosistem ya. Berdampak seperti apa sih yang kita lakukan, perbuatan kita itu berdampak seperti apa di ekosistem? Itu ya anak-anak ya. Sebelumnya untuk melatih kalian itu sudah siap apa belum belajar ini? Ingin ngetes kefokusan kalian ya. Siap? Mana siapmu? Mana rapimu? Perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4. Oke, tepuk tangan buat kalian. Kalian sudah fokus, sekarang kita tolong perhatikan ke papan tulis ini ya, ke papan interaktif. Akan Bu Guru terangkan sambil ini proses, perhatikan dulu. Apakah kalian sudah sarapan semua tadi pagi? Benar, sudah sarapan? Tidak ada yang berangkat sekolah dengan perut kosong? Kenapa kok kalian harus sarapan? Biar tidak lemas, biar semangat, biar kuat. Kalau misalkan kalian berangkat sekolah tidak sarapan dulu gimana? Tidak fokus. Lemas? Karena merasakan perut lapar? Yang namanya makhluk hidup itu memang membutuhkan makanan. Jadi tolong perhatikan dulu video berikut ya anak-anak ya.
Kalian barusan melihat apa? Sudah siap buat belajar hari ini. Melihat apa? Ular makan apa ular? Kata. Terus melihat video apa lagi? Terus apa? Makan pagi. Terus ada apa lagi? Belalang makan? Itu untuk apa sih mereka memakan tumbuhan atau memakan hewan lain itu untuk apa? Ada yang tahu? Betul. Untuk mendapatkan kekuatan atau untuk mendapatkan energi. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke pembelajaran. Siap? Perhatikan layarnya ya, Nak ya. Nah, kita akan belajar harmonisasi dalam ekosistem. Yang mana? Apa sih itu harmonisasi dalam ekosistem? Perhatikan. Ekosistem adalah, coba dibaca Mas Andre. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, manusia. Komponen abiotik adalah seluruh komponen yang tidak hidup dalam ekosistem: tanah, batu, cahaya. Ekosistem ada dua, yaitu alami: danau, laut, hutan, sungai, buatan, kolam, kebun, sawah, ladang. Ya. Guru jelaskan sebentar ya. Yang namanya ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita bisa nggak hidup tanpa tumbuhan? Bisa nggak hidup tanpa air? Bisa hidup tanpa tanah? Kita selalu membutuhkan ekosistem lain dalam melangsungkan hidup kita. Terus, dalam ekosistem ini terdiri dari dua komponen, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Apa sih itu komponen biotik? Komponen biotik adalah segala sesuatu yang hidup, ya. Komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, intinya yang hidup. Berarti contohnya ada hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Kita berarti masuk ke dalam komponen biotik apa abiotik? Kucing masuk ke komponen pohon mangga? Terus untuk komponen abiotik adalah seluruh komponen yang tidak hidup. Berarti yang tidak bisa berkembang, tidak makan, tidak minum. Ya, contohnya tanah, batu. Batu berkembang apa tidak? Kalau kecil ya tetap kecil, nggak bakal batu berkembang. Ya, ekosistem menurut jenisnya itu ada dua. Yang pertama alami. Alami itu dengan sendirinya ada, tidak dibuat oleh manusia. Kalau buatan itu dibuat oleh manusia. Contohnya kolam. Kita mau buat ekosistem kolam. Dibuat dulu apa tiba-tiba ada? Dibuat dulu. Kita cari batu. Kita buat kolamnya. Ya, ada yang punya kolam ikan di rumah? Punya, ya. Kan itu dibuat dulu ya, Rit ya. Ada. Terus setelah itu ambil batu-batu kecil, ada ikannya, ada lumutnya. Kalau untuk kebun itu ada apa dibuat? Dibuat. Ada Pak Tani yang menanam timun, jadilah kebun timun. Ada sawah yang ditanam
Lanjut Diana ya. Iya. Nah, contoh komponen. Di sini ada ganggang. Ganggang termasuk komponen? Ikan? Air? Kepiting? Angin? Batu? Sudah paham ya antara komponen biotik dan abiotik, sudah tahu perbedaannya. Selanjutnya kita ke rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Rantai makanan itu adalah peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Seperti yang tadi sudah kalian tonton. Kata dimakan oleh ular. Nah, ini di gambarnya ini ya. Di dalam rantai makanan ada 3 peran makhluk hidup. Dibagi menjadi 3 peranannya. Yang pertama produsen, terus kemudian pengurai. Lanjut. Nah, perhatikan di sini ya. Ini ada gambar apa nak? Padi. Ya, padi di sini dicontohkan sebagai produsen. Padi itu adalah produsen. Padi bisa menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Padi tidak memakan hewan lain ataupun tumbuhan lain. Dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kemudian padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh dimakan oleh elang mati dan bangkainya kemudian diuraikan oleh dan juga cacing. Kemudian tanahnya yang di sekitar hewan mati tadi subur dan mampu untuk dikonsumsi atau untuk menyuburkan tanaman di sekitarnya. Nah, Diana ya. Jadi rantai makanan itu saling membutuhkan. Kalau hilang salah satu akan terjadi perubahan dalam ekosistem. Kemudian ini ya, produsen berperan sebagai apa? Dapat ini dibaca. Berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Ya, konsumen. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Pengurai. Membutuhkan hewan yang mati. Oke, selanjutnya. Nah, tadi itu adalah rantai makanan. Kalau ini jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu setiap makhluk hidup itu tidak hanya dikonsumsi oleh satu hewan, tetapi berbagai macam hewan. Contohnya di sini ada zooplankton. Ini contoh ekosistem apa nak? Laut. Iya, pinter laut. Zooplankton dimakan oleh fitoplankton, juga dimakan oleh udang kecil. Udang kecil dimakan oleh ikan, dan juga dimakan oleh ikan besar. Terus ikan kecil dimakan oleh apa ini? Ya, terus selain dimakan oleh bebek juga dimakan oleh anjing laut. Begitu seterusnya. Tidak hanya dimakan oleh satu hewan saja, tetapi dimakan oleh berbagai macam hewan. Nah, ini namanya jaring-jaring makanan. Ada berbagai ini ya yang menjadi sumber transfer energi. Panah ini maksudnya adalah sumber energi. Jadi ikan kecil sumber energi bagi anjing laut, juga sumber energi bagi bebek atau danau. Paham ya anak-anak ya? Paham. Keseimbangan ekosistem. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika manusia itu tidak bisa menjaga keseimbangan ekosistemnya, akan terjadi kerusakan. Kerusakan apa? Nah, kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem. Yang pertama, apa? Penebangan hutan liar yang terjadi secara besar-besaran bisa menyebabkan apa? Banjir. Yang rusak itu
membuang sampah sembarangan. Terus sampahnya terakumulasi di sungai. Jadilah sungainya seperti ini. Rusak nggak ekosistem sungai? Rusak. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, membuang sampah ke laut. Seperti ini. Kasihan nggak ikannya? Kasihan. Berenang bersama apa itu? Harusnya kalau ikan berenang bersama ikannya berenang bersama sampah. Kasihan. Terus selanjutnya, perdagangan satwa dilindungi. Ada komodo, ada elang, ini termasuk hewan yang dilindungi. Tetapi dijual, ditangkap, diperjualbelikan. Kalau elangnya di kandang, diperjualbelikan, otomatis ekosistem apa yang akan menjadi banyak karena pemangsanya ditangkap? Ular, betul. Ular adalah makanan elang, tetapi elangnya ditangkap di kandang. Akhirnya elang tidak bisa menangkap ular. Yang terjadi apa? Ular menjadi banyak, jadi rusak namanya. Ya. Nah, sekarang yang selanjutnya, sebelum kita memulai praktek, kalian akan Bu Guru minta untuk membuat diorama. Diorama rantai makanan, ya. Nanti kalian mengerjakan sesuai tempat duduknya aja ini ya, sesuai kelompok-kelompok kalian. Nanti Bu Guru bagikan, kemudian kerja kelompok. Satu kelompok ini mengerjakan diorama yang berbeda-beda. Nanti ada yang mengerjakan, menggunting, menempel, ada juga yang membuat deskripsi. Setelah selesai membuat diorama, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Siap tidak, Pak Lumas? Siap. Sebelum Bu Guru bagikan, kita bernyanyi dulu supaya kalian semangat ya. Perhatikan Bapak tulisnya. Lagu rantai makanan dengan nada anak kambing saya. Siap ya? 1, 2, 3. Diorama ini sekitar 15 menit ya anak-anak ya. Untuk kelompok ini ekosistem tundra. Silakan bisa digunting dan ditempel ya kerjasamanya. Yang Bu Guru nilai kerjasamanya 1, kemudian hasilnya rapi dan tidaknya. Kemudian saat presentasi kalian percaya diri dan rapi. Paham ya anak ya? Ekosistem laut. Ini ekosistem sungai ya. Dan ini ekosistem sawah. Ya, silakan dikerjakan. Perkembangan kelompok guru nilai.
Hati-hati ya, penggunaan pamesnya hati-hati. Biar tidak kena tangan. Awas itu tangannya. Ininya ditarik lagi biar panjang. Pames kalau sudah digunakan langsung tarik ke dalam biar tidak melukai jari. Kebersihan kelompok juga dinilai ya, sama-sama tidak boleh berserakan.
Disampaikan
Ayo
Double
Satu, dua, tiga. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sawah Akan mempresentasikan ya, jelaskan yuk. Dijelaskan. Jadi yang menguraikan. Ya, beri aplaus buat temanmu yang sudah maju. Satu, selanjutnya perhatikan kelompok tunda, ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Akan diceritakan. Rantai makanan. Rantai makanan ini adalah produk dan adalah membuat dimakan oleh perusahaan dimakan oleh perusahaan budaya yaitu serigala. Serigala dimakan oleh beruang nakut yang punya Iya, beri aplaus buat kelompok tunda. Yang lainnya sudah selesai semua. Silakan kumpulkan di mejanya Bu Aida. Mana siapku? Mana rapimu? Mana disiplinmu? Iya anak-anak, Bu Guru minta kalian untuk menyelesaikan permainan ini ya. Tolong satu kelompok maju satu-satu. Coba satu kelompok satu. Ayo cepat. Satu, dua, tiga. Ayo cepat. Satu, tiga kelompok satu ya. Baik. Satu. Yuk. Ya, mulai ya. Tolong perhatikan baik-baik. Temanmu mewakili kelompoknya masing-masing. Satu, dua, tiga. Agak mundur, agak mundur. Kedudukan ular dalam rantai makanan. Ya betul, lanjut. Tasya mundur, lanjut. Ya. Iya betul, lanjut. Kasih tahu ada gambar. Oke. Nah, ayo. Coba. Oke, ayo lanjut. Iya betul.
Lagi. Terus. Iya. Soal ke-8. Iya. Terus. Soal ke-9. Iya, betul. Lanjut lagi soal terakhir. Benar. Hore, semuanya. Kalian sudah paham bab ekosistem rantai makanan? Sudah. Alhamdulillah, ini makanya sudah jadi semua ya dioramanya. Nah, anak-anak, jadi yang namanya makhluk hidup itu membutuhkan makan apa tidak? Membutuhkan makan apa tidak? Makan yang dimakan itu adalah proses transfer energi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Ketika katak dimakan oleh ular, ular mendapat transfer energi sehingga dia kuat ya. Anak-anak, untuk pembelajaran ini Bu Guru cukupkan. Terima kasih. Sekarang dipimpin Mas Aska baca Al-Fatihah, baca Alhamdulillah saja. Yuk. Siap, gerak. Siap, gerak. Tangan. Tangan B atas, kepala ditunjukkan. Berdoa mulai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru terima kasih atas waktunya. Kalian silahkan bisa berkemas-kemas. Kemudian jangan lupa Bu Guru kasih